Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara berada, kita kembali bersama-sama dipertemukan melalui program Renungan Harian ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mendahuluinya dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini boleh meneguhkan dan menyegarkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama saja. Wahyu pasal 2 ayat 1 saya bacakan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab kita yang mengandung begitu banyak simbol-simbol. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati di dalam memaknai, mengartikan, atau menafsirkan simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu juga hendaknya tidak dipahami secara harafiah, karena setiap simbol itu mempunyai makna yang penting, yang mendalam, yang hendak disampaikan baik kepada jemaat yang menerima surat atau kitab Wahyu dari Yohanes ini, maupun juga bagi jemaat Kristen, bagi kita semua yang hidup pada masa kini. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Allah melalui penglihatan yang diterima oleh Yohanes yang kemudian diteruskan kepada jemaat di Efesus, ini sungguh sangat menarik karena dikatakan bahwa Dia, yaitu Tuhan, memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah bintang atau ketujuh bintang, dan yang kedua adalah ketujuh kaki dian emas. Apa maknanya itu? Apa artinya ketika Tuhan mengatakan atau memberi pernyataan kepada Yohanes yang kemudian diteruskan kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan memegang ketujuh bintang, berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Membingungkan mungkin ya, tetapi baiklah kita lihat. Arti dari ketujuh bintang itu ataupun juga ketujuh kaki dian emas tidak lain adalah ketujuh jemaat yang menerima surat dari Yohanes setelah Yohanes mendapatkan penglihatan dari Tuhan sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat menarik karena dikatakan Dia memegang ketujuh bintang itu. Artinya jemaat itu berada di tangan Tuhan. Ia berada di dalam genggaman Tuhan. Dan arti yang lebih lanjut lagi, di dalam genggaman Tuhan itu berarti bahwa jemaat itu dipelihara oleh Tuhan. Berada di dalam perlindungan tangan Tuhan sendiri. Tuhan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas, itu berarti Tuhan berjalan di antara jemaat-jemaat ini. Tuhanlah yang memimpin jemaat ini, Tuhanlah yang mengarahkan jemaat ini. Dan sungguh sangat menarik karena surat kepada jemaat di Efesus ini dibuka dengan pernyataan semacam itu, dan jikalau kita kemudian melanjutkan pembacaan kita, ternyata isi dari penglihatan itu adalah berupa teguran atau kecaman kepada jemaat di Efesus. Dan sekaligus juga, ya kecaman tentunya, kecaman karena berkaitan dengan dosa-dosa jemaat di Efesus, dan seruan supaya mereka bertobat. Jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Efesus ini sungguh sangat menarik karena ini juga berbicara kepada kita. Kita juga tidak luput dari kesalahan, kekurangan, dan kelemahan. Tetapi
tidak berarti bahwa jikalau kita berada dalam keadaan semacam itu, lalu Tuhan melemparkan kita, membuang kita, sama sekali tidak. Pernyataan kepada jemaat di Efesus menegaskan bahwa sekalipun mereka itu, jemaat ini, tidak selaras, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi toh tangan Tuhan tetap menggenggam mereka, melindungi mereka, memelihara mereka, dan memimpin mereka. Tuhan tidak meninggalkan jemaatnya, sekalipun jemaatnya ini menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu menunjukkan betapa Tuhan terus mengasihi betapapun atau bagaimanapun keadaan dari anak-anaknya, dari jemaatnya. Dan sekaligus juga ini merupakan panggilan agar supaya kita merespons teguran atau kecaman dari Tuhan. Kalau kita disayang oleh Tuhan, maka kita akan menerima teguran itu. Senantiasa diingatkan akan kesalahan dan kekeliruan kita. Respon yang diharapkan oleh Tuhan adalah bertobatlah. Tinggalkan dosa-dosa itu dan kembalilah kepada Tuhan. Nah, kita juga dipanggil untuk memberi respon yang sama. Respon terhadap panggilan Tuhan supaya kita bertobat. Di dalam kelemahan kita tetap dilindungi, kita tetap dijaga, tidak berarti hal itu Tuhan mentolerir segala dosa yang kita perbuat. Dosa tidak pernah ditolerir oleh Tuhan, tetapi tidak berarti kemudian Tuhan membuang kita. Tuhan tetap mengasuh kita, menjagai kita, dan terus memanggil supaya kita kembali kepadanya. Maka sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah renungan ini juga mengajak kita senantiasa untuk mendengar seruan Tuhan. Karena kita sangat disayangi, maka biarlah kita juga merespons panggilan Tuhan untuk bertobat itu dengan sikap yang penuh dengan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh meneguhkan kami. Biarlah kiranya kami boleh senantiasa mematuhi, mentaati, dan menyambut sabdamu itu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.